atau adaptasi kebiasaan baru. Ini boleh 5 sampai 7 orang, Pak. Pak Ismail. Iya, Pak. Saya boleh menjawab, Pak. Okay. Siapa yang menjawab nih? Bu Rina apa Bu Aji dari nih? Bu Rina. Ibu host. Ibu host. Kalau host. Atau kita kasih kesempatan peserta boleh juga, Pak. Iya. Nanti enggak apa-apa, Bu. Nanti kita kasih peserta dulu. Silakan. Oke. Sebut nama Jawabannya. sekolah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama dan dari mana ya, Bu? Mariati dari Bengkalis. Oh, Ibu tadi lagi? Iya, boleh kan, Pak? Boleh, Bu. Jawabannya guru yang kreatif. Guru yang kreatif ya, Bu. Oke, terima kasih, Bu. Kreatif dan sabar, Pak. Oh, dan sabar. Kalau subur gimana? Ya. Kalau subur? Itulah jawaban saya. Oke. Ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita coba yang lain, peserta yang lain, Pak ya. Silakan. Iya betul, Pak. Coba yang mana yang belum atau bapak-bapak nih, Bu aja terus nih. Bapak-bapak silakan, Pak. Ayo. Silakan Bapak Ibu yang belum. Bapak-bapak. Bapak-bapak. Mudah-mudahan peserta lain nggak bolos KIP 2020 ya, Pak Mail. Iya. Oke. Silakan Bapak Ibu. Boleh Bapak, boleh Ibu. Ya, hidupkan mikrofonnya, silakan. Atau mau dipilih? Request Bu Watini lah Pak Mail. Bu Watini dari Rupat. Beliau hadir tuh, minta pendapat beliau. Ya, silakan Bu. Bu Watini. Ibu Watini. Kayaknya Ibu Setiawati yang hadir, Bu. Silakan Ibu Setiawati satu. Guru apakah yang diperlukan pada masa new normal, adaptasi kebiasaan baru ini? Untuk menghidupkan mikrofonnya, Bu. Halo. Oh, malu-malu deh, Pak. Ayo, Bapak Ibu, silakan. Saya kebetulan nggak nampak pula sama mereka. Ya, di sini ramai nih, Pak. Kita partisipan alhamdulillah penyaji aja 25 orang. Penyaji. Peserta 23, Pak. Oh iya ya. Nah, ini tidak bisa diubah ke bawah karena takut nanti kita keluar. Ya. Oke, ada Bapak Ibu yang lain silakan. Rina Ridwan. Ibu Rina Ridwan. Oke, silakan Bu Rina Ridwan. Aktifkan mikrofonnya, Bu. Oke, kayaknya tadi udah kejawab sama Ibu yang tadi udah dibacain. Guru seperti apa yang diperlukan pada masa new normal atau adaptasi kebiasaan baru ini adalah guru yang punya kesabaran tingkat tinggi. Punya kesabaran tingkat tinggi ya. Oke. Ibu Rina Ridwan. Berarti punya kesabaran tingkat tinggi, Pak. Iya, guru ya. Punya kesabaran tingkat tinggi. Oke. Oke, Bapak Ibu yang lain silakan. Bapak Ibu yang lain dipersilakan memberikan masukan guru seperti apakah yang diperlukan pada masa new normal atau adaptasi kebiasaan baru ini. Silakan Bapak Ibu. Halo, Pak. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam. Kalau menurut pendapat saya, Pak, untuk iya, nama saya Pak Azhar dari SDN 22 Banten. Banten ya, Bu, silakan. Iya, Pak Azhar. Iya. Ibu, Pak, Ibu. Ibu Azhar. Iya. Ya, Bu. Ya, kalau menurut pendapat saya, Pak, guru yang benar-benar bisa memberikan motivasi kepada anak bagaimana sehingga mereka benar-benar tertarik untuk untuk belajar karena berdasarkan pengalaman saya, Pak, proses belajar PJJ ini kayaknya anak itu kurang motivasinya untuk belajar karena mereka disibukkan dengan bermain karena banyak LKPD yang diberikan oleh para guru itu kadang ada yang jawab, ada yang tidak jawab karena memang mungkin mereka belum termotivasi, Pak. Betul. Sekian, terima kasih.
Oke, terima Terima kasih Bu. kasih. Berikutnya Bapak Ibu silakan yang lain. Ibu siapa tadi yang diminta? Ibu Windy ya? Ya silakan Bapak Ibu berikan masukan. Pak Dr. Andes Aminuddin. Aktifkan mikrofonnya, Pak. Ya, silakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu diminta untuk memberi masukan guru seperti apakah yang diperlukan pada masa new normal ini atau adaptasi baru ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Ibu siapa? Ya, saya dengan Rani dari SD 22 Rupat. Iya, Bu Rati di 22 Rupat, silakan Bu. Ya, menurut saya guru yang seperti apa yang diperlukan pada masa new normal ini adalah guru yang mampu berinovasi. Guru yang mampu berinovasi, Pak. Ya, berinovasi dan mampu beradaptasi. Berinovasi dan Iya. beradaptasi ya. Iya. Dari Rupat tadi Bu ya? Iya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Gimana Pak, cukup atau ditambah lagi? Satu lagi Pak, satu lagi. Satu lagi, Ibu Endang Purwati. Sore Ibu Priska Demak, silakan Bu. Iya, selamat sore dengan Ibu Priska Demak, SMPN 1 Pinggir. Pinggir ya, silakan. Iya, SMPN 1 Pinggir, Bu. Iya Pak. Ya, silakan Bu. Ya, menurut saya Pak, guru yang happy Pak. Guru happy. Kalau kita happy, happy artinya dalam segala sesuatu. Assalamualaikum. Ini Bentar, Pak. muncul ide-ide baru Pak. Ya. Happy Pak ya, Ibu ya? Iya, dengan happy Oke. Pak. Pak, Ya, dengan happy bisa muncul ide-ide yang baru. Terima kasih. Terima kasih Ibu kembali. Halo, Silakan. assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Minuddin. Salam. Silakan Pak. Menurut Bapak gimana Pak? Apa guru seperti apakah yang diperlukan pada masa new normal atau adaptasi kebiasaan baru? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara Pak Aminuddin nih kayaknya nih. Terima kasih Pak. Iya Pak. Suara saya bisa didengar Pak. Ini dari Suara Pak tadi Aminuddin saya ini. teken enggak jalan-jalan. Jelas Pak. Halo, Jelas. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jelas Pak ya. Jelas sekali. Terima kasih atas kesempatannya. Sengaja saya simak Pak Afrizal tadi memberikan pencerahan dari A sampai Z. Alhamdulillah mantap sekali. Kemudian ada satu pertanyaan tadi, ada beberapa orang guru memberikan tanggapan alhamdulillah. Di masa pandemi ini guru harus bagaimana? Menurut pendapat saya, alhamdulillah semua guru itu cocok itu jawabannya Pak. Guru tentu harus sabar. Yang kedua, guru harus kreatif. Yang ketiga, guru harus bisa memberikan inovasi, memberikan motivasi agar anak belajar itu termotivasi. Kemudian kalau di daerah-daerah banyak lagi kendala-kendala. Sabar terhadap anak didik, sabar terhadap orang tua, sabar juga terhadap pemerintah yang jaringannya mati, yang hidupnya cuma malam saja. Iya. Jadi kesimpulannya tentu guru itu harus rendah hati. Banyak sekali gejala-gejala dalam kegiatan pembelajaran ini. Ada juga guru yang senang kalau pandemi terus ada. Itu bukan guru namanya itu. Kemudian ada juga orang tua wali, Pak, bagaimana suami saya kerja di sini, kemudian saya sendiri di sini, anak saya gimana dibawa atau enggak? Kalau enggak dibawa, belajarnya bagaimana segala macamnya. Bagaimana sikap guru? Secara otomatis sabar, asal ibu nanti bisa membimbing, kemudian mudah-mudahan bisa mengantarkan paket tugas lewat WA segala macamnya. Itu tuntutan oleh guru terhadap orang tua yang banyak sekali kegiatan-kegiatan pernak-pernik. Memang betul itu. Jadi kesimpulan saya secara pendek tadi, guru harus sabar, guru harus bisa
memberikan motivasi agar anak senang belajar, walaupun tanpa guru, walaupun belajarnya dengan orang tua, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu yang saya sebutkan tadi, itu cukup Pak Frizal tadi. Halo. Luar Kira-kira biasa. suara saya masuk nggak kira-kira? Apa saya ngomong sendiri? Masuk, masuk. Ya? Saya Bapak baru pakai tes 1, 2, 3 aja udah tahu tuh Pak Aminuddin itu suaranya. Oke. Iya, jelas sekali. Saya sudah mendaftar. Mungkin kata panitia 2 orang dari panitia Kabupaten Rokan Hilir, Kecamatan Pujo. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Baik Pak Ismail. Iya kayaknya udah Pak. Ya. Ini pertanyaan ini nanti akan saya simpulkan karena saya akan mengajukan lagi pertanyaan satu lagi Pak. Nanti juga diminta partisipasi kepada teman-teman guru. Pertanyaannya itu adalah pembelajaran seperti apakah? Pembelajaran seperti apakah yang diperlukan pada masa new normal? Saya tidak mengharuskan harus menggunakan kata ini, kata itu, tapi menurut pemikiran Bapak Ibu saja. Pembelajaran seperti apakah yang diperlukan pada masa new normal dan masa adaptasi kebiasaan baru ini? Silakan Pak Ismail. Ini untuk berapa orang Pak? Ini boleh 5 Pak. Oke, baik. Oke, Bapak Ibu diberikan kesempatan sekali lagi untuk memberi pandangan pembelajaran seperti apakah yang diperlukan pada masa new normal atau adaptasi kebiasaan baru ini. Silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan pandangan. Silakan Bapak Ibu. Ada? Ibu. Kalau nggak bisa 5, 3 juga boleh Pak. Iya. Baik Pak. Ada yang mengacungkan tangan ini Pak? Ya, yang raise hand. Raise hand, ya. Saya belum ketemu. Apa penyaji ya? Ibu Rina Ridwan. Iya, soalnya menarik ya Pak ya. Pembelajaran seperti apakah yang diperlukan pada masa new normal atau adaptasi kebiasaan baru ini? Yang pasti adalah pembelajaran yang tidak memberatkan siswa, karena kita tahu pada pembelajaran saat ini yang belajar bukan hanya siswa, tetapi juga orang tua dengan berbagai karakter dan kemampuan. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih. Ya. Oke. Baru Ibu Rina Ridwan. Berikutnya silakan Bapak Ibu yang lain yang ingin memberikan pandangan pembelajaran seperti apakah yang diperlukan pada masa new normal atau adaptasi kebiasaan baru ini. Silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan pandangan, ditunggu. Boleh Pak, sekali lagi Pak. Boleh dengan Ibu. Ya, dengan Ibu Azhar, Pak. Bu Azhar, silakan Bu. Iya. Ya, kalau menurut pendapat saya, Pak, pembelajaran yang sangat diperlukan itu pembelajarannya singkat, padat, menyenangkan, dan mudah dipahami oleh anak. Apalagi kalau saya anak SD, Pak, kayaknya memang gimana gitu. Singkat, padat. Terima kasih. Singkat, padat, dan menyenangkan bagi anak, Pak. Tidak diberatkan. Oke, terima kasih Ibu. Singkat, padat. Iya. Oke, berikutnya next. Silakan Bu. Bapak Ibu yang lain. Menurut Bapak Ibu, pembelajaran seperti apakah yang diperlukan pada masa new normal atau adaptasi kebiasaan baru ini? Silakan Bapak Ibu. Kayaknya Ibu Naziroh ini. Silakan aktif kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bapak Ibu, Pak. Iya. Masih bisa lagi tambah 1 sedikit, Pak. Oh, Pak Aminuddin ya. Silakan Pak. Iya. Pada zaman normal ini pembelajaran yang cocok untuk anak-anak, ya kan Pak ya? Iya Pak. Tentu sama dengan Ibu tadi itu, apabila pembelajaran itu menyenangkan daripada siswa. Yang kedua menyenangkan juga pada orang tua. Iya. Kalau seandainya 2 udah senang, berarti pembelajaran itu masuk. Bagaimana pembelajaran itu supaya senang, menyenangkan, bergembira? Tentu materi yang diberikan itu atau tugas yang diberikan itu tentu apa yang disampaikan oleh narasumber kita tidak banyak.
tapi sudah dipahami, ada modulnya, ada bisa dibaca oleh orang tua, sehingga tugas atau pembelajaran itu dapat dikerjakan. Sehingga apabila diantar kemudian dicek oleh Bapak Ibu gurunya, tentu keberhasilannya itu mantap atau maksimal. Itu saja. Kalau seandainya misalnya pembelajarannya itu diberikan yang banyak-banyak, kemudian susah dimengerti, orang tua tak dapat ikut, kakak abang tak dapat ikut untuk mengerjakannya, itu menjadi momok pembelajaran saat pandemi COVID-19. Demikian Pak. Assalamualaikum. Luar biasa. Waalaikumsalam. Oke, luar biasa Pak Aminuddin ya. Oke, berikutnya Bapak Ibu yang lain silakan. Pembelajaran seperti apakah yang diperlukan pada masa new normal atau adaptasi kebiasaan baru ini? Silakan Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi memberikan pandangannya. Silakan dengan sudah kenal ini. Oke, silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan pandangannya. Halo Pak Ismail. Iya Bu, silakan. Iya, kalau menurut saya Ibu siapa? pembelajaran seperti Nama Bu, nama. Ibu Setiawati, bukan? Namanya Bu? Halo Ibu. Mana tadi? Hilang ya Pak? Iya. Ya, silakan Bapak Ibu. Ditunggu satu lagi Pak, kalau enggak kita simpulkan nanti. Oke, baik. Masih menunggu satu lagi. Atau Ibu Mariatul Kolbi Kibtiyah. Silakan aktifkan mikrofonnya Bu. Halo Pak Ismail. Halo, silakan. Dengan Ibu siapa nih? Ibu Siwara Sinta. Siwara Sinta dari mana Bu? SD 1 Bandar Laksamana. SD 1 Bandar Laksamana. Sirwa Sinta Ibu ya. Silakan Bu. Menurut Ibu gimana? Iya. Menurut saya Pak, pembelajaran seperti apa yang diperlukan pada masa new normal ini tentunya yang dibutuhkan oleh siswa itu sendiri. Kemudian kita harus menyesuaikan dengan keadaan siswa kita maupun sekolah kita atau lingkungan kita. Menurut saya kayak gitu. Berarti menyesuaikan Ibu ya. Oke, gimana Pak? Iya. Oke, terima kasih Ibu. Oke. Ya. Iya. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ismail. Halo? Halo Pak, lanjut Pak. Oke, baik. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebelum menyampaikan, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Mariati Bengkalis, kepada Ibu Rina Ridwan, host kita, Ibu Ashar dari Bantan, Ibu Rani SD 22 Rupat, Ibu Priska Demak SMPN 1 Pinggir, teman saya Pak Aminuddin, Dr. Andus Aminuddin MPD dari Rohil, kemudian ada juga Ibu Sinta dari SD Bandar Laksamana. Bapak Ibu yang saya hormati, guru seperti apakah yang diperlukan pada masa new normal atau adaptasi kebiasaan baru? Maka seperti yang disampaikan Pak Aminuddin tadi, adalah guru yang kreatif, kemudian guru yang sabar, kata Bu Mariati, lalu ditambah oleh Ibu Rina, guru yang memiliki kesabaran yang tinggi. Bu Azhar mengatakan guru yang memiliki motivasi atau menjadi guru sebagai motivator, di mana banyak kadang-kadang anak itu masih hanya bermain, lebih banyak bermain. Kadang-kadang juga jarang mengerjakan LKDP, LKPD, maka diperlukan menyemangati anak-anak itu. Kemudian Ibu Rani mengatakan guru mampu yang berinovasi dan adaptasi. Ibu Priska Demak mengatakan guru yang happy. Kalau nggak happy dia nggak muncul ide-ide. Kemudian Pak Aminuddin mengatakan guru yang seperti poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, dan poin 5. Kemudian beliau menambahkan dengan rendah hati. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi saya ingin sampaikan bahwa pada saat ini
Diperlukanlah guru yang kreatif, guru yang sabar, bahkan sabar dengan tingkat tinggi, guru yang memotivasi, guru yang mampu berinovasi dan adaptasi, guru yang rendah hati, yang tidak meninggi hati, guru yang happy, sehingga dengan keadaan yang happy akan memunculkan ide-ide baru, ide-ide yang lebih hebat. Nah, Bapak Ibu, inilah persoalan yang menjawab dari judul pertanyaan kita ini, judul dari pelatihan materi kita hari ini. Mindset kita itu, Bapak Ibu yang saya hormati, harus mengacu kepada hal-hal yang kita sampaikan ini. Maka kita harus kreatif, Bapak Ibu. Ketika tadi Pak Munidun mengatakan ada juga mungkin oknum guru yang menginginkan supaya kejadian ini berlangsung lama, karena dia tidak tahu juga berbuat apa gitu. Nah, jadi oleh sebab itu perlu guru yang memiliki inovasi, adaptasi, kreativitas. Ketika Bapak Ibu mengajukan pertanyaan, bukan hanya pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut pelajaran, tapi pertanyaan menyangkut hobi mereka. Kamu hobinya apa? Lalu kenapa kamu hobi itu? Mungkin memulai dengan pertanyaan yang ringan-ringan. Tidak ada salahnya kok kita mengajukan pertanyaan seperti itu. Anak-anakku sekalian, kalian menyukai warna apa? Warna pink. Coba kasih alasan. Mengapa kalian menyenangi warna pink? Ketika anak menjawab pertanyaan-pertanyaan itu sesungguhnya sesuatu yang memang diperlukan oleh anak-anak itu, yaitu keterampilan berbahasa. Nanti dari keterampilan berbahasa ini, kita akan mengoreksi kata-kata, kosakata, vocabulary mereka. Ketika mereka semakin banyak memiliki vocab, maka ini sudah mendorong mereka untuk menjadi anak-anak yang senang berliterasi. Bukankah saat ini literasi juga didorong dalam proses pembelajaran? Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadilah guru yang dipesankan, yang kita simpulkan seperti yang telah disampaikan oleh teman-teman kita ini. Guru yang kreatif, memiliki sabar dengan tingkat tinggi, motivator, orang yang mampu berinovasi, beradaptasi, guru yang happy. Memang tidak gampang untuk membuat menjadi happy, Bapak Ibu. 30 hari dalam sebulan, tentu mungkin ada di antara 30 hari itu ada yang unhappy, yang tidak bahagia, yang tidak gembira. Tetapi saya ingin mengatakan, kalau kita perasaan happy, itu seperti meniti di pematang sawah. Andai kata Anda jatuh menjadi unhappy, bangkit lagi untuk menjadi happy. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, jangan lupa kita juga harus rendah hati. Karena guru yang meninggi Bapak Ibu adalah guru yang sebenarnya kurang mengerti hakikat dari pendidikan dan pembelajaran itu. Kemudian, pembelajaran seperti apakah yang diperlukan? Jadi, Bapak Ibu, Ibu Rina, host kita, Ibu Rina Ridwan mengatakan, tidak memberatkan siswa. Kemudian, Ibu Asar yang singkat, padat, menyenangkan. Lalu Pak Aminuddin mengatakan, Pak Aminuddin nanti yang terakhir saya katakan. Lalu Ibu Sinta mengatakan, pembelajaran seperti apa? Pembelajaran yang dibutuhkan siswa dan menyesuaikan dengan keadaan sekolah. Jadi Bapak Ibu, inilah sebenarnya pembelajaran yang kita perlukan. Kita sudah menyimpulkan sendiri pembelajaran seperti apa yang harusnya kita bangun. Jadi Bapak Ibu, memang pada dasarnya dengan situasi seperti ini tidak mungkin kita memberi beban yang terlalu berat bagi anak. Sehingga anak menjadi tidak bisa membedakan. Ini belajar apa kerja paksa sih? Karena harus begini, harus begitu. Jadi Bapak Ibu, berusahalah membuat pembelajaran itu yang tidak membuat anak berat. Sedangkan yang ringan-ringan saja kita beri, karena anak belum biasa dengan keadaan ini, maka kita perlu bersabar. Seperti yang Bapak Ibu sudah katakan tadi. Kemudian singkat, padat, menyenangkan. Menyenangkan ini tidak harus selalu bermain-main. Jadi menyenangkan itu artinya bukan bermain-main, tapi relax. Ya, saya juga ingin juga menyampaikan seperti yang dikatakan oleh Pak Aminuddin, menyenangkan siswa, menyenangkan orang tua. Tapi saya juga ingin mengatakan apa yang disampaikan oleh Mas Menteri kita, Pak Nadiem Makarim. Merdeka belajar itu adalah ketika terjadi proses pembelajaran, gurunya itu bahagia, siswanya itu bahagia, orang tuanya itu bahagia.
Kalau sudah seperti itu, maka terjadilah proses merdeka belajar. Baik Bapak Ibu, ini sebuah diskusi yang luar biasa. Jadi seperti apakah guru di zaman sekarang? Kita sudah jawab. Lalu pembelajaran seperti apakah? Dan kita pun sudah menjawabnya. Sebelum menutup pertemuan kita ini, saya mengingatkan pada kalimat bijak berikut ini Bapak Ibu. Oh, sebelumnya ini adalah sebuah pertanyaan. Jadi kalau kita bisa menyimpulkan guru seperti apa tadi? Lalu pembelajaran seperti apa? Pertanyaannya adalah, apakah kita mau berubah? Pilihan jawabannya ada 3. Yes, no, atau maybe. Yes. Oke, baik, terima kasih. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu pasti akan menjawab yes. Kalau menjawab no, berarti Anda sudah tidak siap hidup di keadaan seperti ini. Kalau maybe, Anda senantiasa dalam keraguan. Saya anjurkan untuk tetapkan hati menjadi guru hebat, sehingga pilihan kita adalah yes. Baik, Bapak Ibu, 99% kegagalan datang dari orang-orang yang suka memberi alasan. Jadi kadang-kadang, mengapa orang tidak mau melakukan ini, melakukan itu, dia memberi alasan bermacam-macam. Yang penting dia tidak mau melakukan. Bapak Ibu, kalimat bijak pernah mengatakan bahwa orang yang gagal selalu mencari alasan. Orang yang sukses selalu mencari solusi. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kalimat ini perlu menjadi renungan kita bersama. Berikutnya, kegagalan bukan berarti terjatuh, tapi menolak untuk bangkit. Jadi yang disebut dengan gagal itu bukan jatuh. Yang gagal itu adalah menolak untuk bangkit. Selanjutnya, tidak ada jaminan kesuksesan. Namun tidak mencobanya adalah kegagalan. Sudah pasti gagal. Oke Bapak Ibu, terakhir saya ambil apa yang pernah disampaikan oleh Bapak pendidikan kita. Ini mengingatkan kita menjadi wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan sukses. Dan adapun maksudnya pendidikan, yaitu menuntun segala kekuatan, kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ki Hajar Dewantara, pemikiran, konsepsi, keteladanan, dan sikap merdeka. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu, keselamatannya seperti apa? Ketika anak-anak dia belajar sesuai dengan kebutuhannya, ketika anak belajar sesuai dengan keinginannya, sebagiannya telah mencapai cita-citanya, sebagiannya lagi masih tertunda untuk mencapai cita-citanya. Tetapi mereka telah berada di rel yang benar. Lalu Bapak Ibu, yang paling menyenangkan itu adalah ketika anak-anak itu menemukan kebahagiaan. Kenapa? Karena dia menemukan guru seperti guru yang kita simpulkan tadi. Kalau sudah seperti itu Bapak Ibu, maka guru-guru itu pasti tidak akan menjadi guru yang biasa, tapi akan menjadi guru yang luar biasa. Pak Ismail? Siap, hadir Pak. Terima kasih Pak. Kayaknya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ataukah ada sesi lain? Menurut saya mungkin ini yang dapat saya sampaikan Pak. Luar biasa atau Pak. gimana Bapak Ibu? Saya tergantung Ibu Ajidar juga nih Pak selaku ketua pelaksana ini. Gimana Ibu Ajidar? Ibu Aji? Ibu Rahaye? Iya Pak. Gimana Bu? Silakan jika ada pertanyaan lagi dari peserta kita lanjutkan. Kalau tidak boleh kita tutup karena sudah masuk waktu asyar ya Pak ya. Ya. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Saya masih tunggu satu pertanyaan ya Pak ya. Bolehkah saya bertanya Pak? Ya, silakan dengan Ibu siapa dan dari mana? Saya Siwi Warasinta dari SD 1 Bandar Laksamana. Iya, apa tuh Bu? Ini tadi kan Pak Afrizal tadi kan bilang hakikat mengerjakan tugas kan bukan nilai. Ya. Jadi
bagaimana cara kita memproses nilai yang kita peroleh dari tugas-tugas yang sudah kita berikan. Sedangkan kata Bapak tadi hakikat mengerjakan tugas bukan nilai. Sedangkan kita nanti di ujung-ujung itu kan kita harus melaporkan nilainya, Pak. Iya. Ya, Ya. Kemudian Pak, ini kan ini lebih dekat. ya, kemudian gini Pak. Kan tugas yang kita berikan kan dikerjakan di rumah. Itu kan berarti kan ada kerjasama sama orang tua, sama kakaknya atau ayahnya atau ibunya. Jadi nilai yang diperoleh itu kan kebanyakan sih hampir sempurna Pak ya. Sedangkan kalau kita lihat pas kita melakukan tatap muka seperti hari-hari yang hari itu, anak ini nilainya tidak sebagus itu Pak. Malahan yang anak-anak yang nilainya biasanya yang terbaik di kelas malah anjlok Pak. Jadi bagaimana caranya itu? Oke, terima kasih. Makasih Pak. Mohon solusinya. Oke, makasih Ibu. Oke, untuk dapat memute-kan mikrofonnya ya. Sebetulnya ini tadi termasuk dalam kategori permasalahan dan tadi guru-guru tadi Pak ya? Ya. Tapi bersediakah Bapak untuk menjawabnya Pak? Baik, nggak apa-apa Pak. Baik. Oke, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ismail. Terima kasih Ibu Sinta. Ini pertanyaan terakhir mungkin di pertemuan kita. Tadi saya mengatakan bahwa hakikat latihan dan PR itu bukan untuk nilai. Jadi memang demikian Bu. Jadi ketika kita memberi latihan, ketika memberi PR, bukan untuk mendapatkan nilainya, tapi untuk mengetahui apakah anak itu sudah mencapai KD, mencapai kompetensi yang diminta. Kenapa? Nah, lalu kan kita perlu nilai. Nilai itu bukan pada saat latihan, bukan pada saat PR. Nilai itu diperlukan pada saat kita melakukan penilaian. Jadi ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan. Nilai itu bisa kita ambil pada nilai harian, pada nilai UH ulangan harian, pada serta ulangan-ulangan yang lainnya. Jadi untuk latihan dan PR itu tujuannya, hakikatnya di kurikulum 2013 itu bukan lagi untuk mendapatkan nilai. Jadi dengan memberi latihan, apa gunanya? Supaya anak itu tahu, supaya kita tahu, oh anak ini ternyata udah paham dia. Kalau belum, maka kita melakukan pembelajaran lagi. Kenapa? Tadi saya sudah bilang bahwa latihan itu adalah penugasan yang diberikan ketika kita masih cukup waktu dalam proses pembelajaran. Jadi begitu kita tahu bahwa latihan ada anak yang tidak paham, ada yang kurang mengerti, maka kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki proses pembelajaran kita. Kenapa? Karena proses pembelajaran kita itu semuanya bertujuan untuk mencapai KD dari anak itu. Nilai itu dari ujian yang kita berikan. Jadi bukan dari latihan, bukan dari PR. Kalau dulu memang iya kan ada nilai itu, nanti PR-nya nggak ada, kamu nggak ada nilainya. Jadi bukan. Hakikatnya latihan dan PR itu untuk mengetahui anak itu sudah paham, sudah mengerti dengan kompetensinya. Khusus untuk PR tadi ada 2. Nah, jadi kalau tidak cukup waktu itu baru ada PR. Jadi tidak benar bahwa PR itu tidak boleh diberikan lagi. Karena saya dengar sebagian, ada juga instruktur yang mengatakan PR tidak boleh lagi diberikan. Enggak. Kalau pembelajaran itu telah selesai, maka tidak perlu PR. Tapi ketika kita mengajar, tapi kita belum tahu anak itu sudah mengerti, sudah paham, atau tidak. Kita belum tahu. Nah, kalau belum tahu, baru kita kasih PR. Nah, PR-nya itu pun bukan PR jumlah yang banyak, tapi PR yang representatif, yang mewakili materi KD yang kita sampaikan. Lalu, Bapak Ibu yang saya hormati, itu tadi pertanyaan dari Ibu Sinta, hakikat, latihan, dan pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, pembelajaran kita itu saat ini bukan untuk memburu materi. Nah,
Jadi tadi ada ibu mengatakan, Ibu Azhar, mengenai motivasi. Bapak Ibu, ketika kita mengajar berburu dengan materi, dulu tuh di kurikulum sebelum kurikulum 2013. Makanya kita kalau ada anak banyak bertanya, itu dianggap anak yang mengganggu konsentrasi kita. Jadi biasanya murid yang baik itu adalah murid yang nggak banyak tanya, diam cuma dengarkan. Supaya apa? Supaya gurunya senang mengajarkan materi yang banyak. Jadi, Iya. Nah, jadi kalau umpamanya guru itu menjelaskan, lalu ada anak bertanya, Bu, saya nak bertanya, tunggu dulu, ini ya, ini masih tanggung ya. Nah, kalau seperti itu pasti memburu materi. Jadi ketika kita ngajar, lalu ada anak bertanya, Bu, umpamanya begini, contoh realnya. Ibu Sinta mengajar tentang pantun, umpamanya di SD. Ibu jelaskan, pantun itu terdiri dari sampiran dan isi. Pantun itu harus bersaja AB-AB dan seterusnya. Ketika ibu menjelaskan, jadi pantun, ketika ibu mengatakan begitu, lalu ada anak yang bertanya, Bu, kepala surat itu letaknya di atas atau di tengah? Jadi anak mengajukan pertanyaan di luar konteks materi ibu. Padahal materi ibu tentang pantun. Yang ditanya anak surat. Coba kita perhatikan. Apa reaksi guru terhadap pertanyaan anak itu? Reaksinya rata-rata negatif. Kenapa? Nah, kau itulah, lain yang orang pelajari, lain yang kau tanya. Kau di mana tadi lewatnya pergi sekolah? Kau ini udah makan atau belum? Jadi reaksi-reaksi yang muncul itu adalah reaksi negatif. Padahal pertanyaan itu muncul ketika anak itu tiba-tiba ingat tentang surat. Kalau ada anak yang bertanya di luar konteks, itu disebut atau dianggap sebagai anak yang nyeleneh. Di kurikulum 2013, itu harus juga mendapat layanan. Jadi, kalau ada anak yang bertanya seperti itu pada Bu Sinta nggak apa-apa menjawabnya. Ismail, kepala surat itu letaknya di atas, nah, bukan di tengah. Nanti kalau ada kamu yang kurang jelas, kamu boleh tanya lagi. Oke, sekarang perhatikan. Sekarang pantun adalah, mengapa kita harus jawab seketika itu pertanyaan anak itu? Karena kalau pertanyaan itu kita nggak jawab, pertanyaan anak yang bernama Ismail itu nggak jawab, maka nanti anak murid kita itu akan menjadi biang masalah bagi kelompoknya. Ketika ibu bicara pantun, anak tuh ngomel pantun aja. Orang tanya surat, dia jawab pantun aja. Ini akan mengganggu konsentrasi belajar di kelompoknya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, pembelajaran hari ini bukan pembelajaran mengenai memburu, menuntaskan materi setuntas-tuntasnya. Mungkin dalam pembelajaran itu kita belum selesai. Tapi kita mampu memotivasi anak-anak. Jadi makanya menyampaikan materi penting, memotivasi juga penting. Anak-anakku sekalian, untuk nomor 6 dan nomor 7 yang terakhir, itu kalian nanti boleh mengamati tugas-tugas seperti ini. Ya, ayo coba perhatikan. Tugas pertama adalah kalian melakukan wawancara dengan ini. Yang kedua, kalian menyimpulkan mana yang termasuk dari ini, mana yang termasuk dari itu, mana yang termasuk dengan yang lainnya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi pertanyaan Ibu Sinta, latihan dan PR bukan hakikatnya untuk mendapatkan nilai, tapi untuk mengetahui anak itu sudah paham atau belum. Kalau sudah paham dia, kita akan lanjutkan dengan materi pengayaan. Belum paham dia, maka kita akan memperbaiki, dan memperbaiki. Demikian saja Pak Ismail. Luar biasa Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Ya, berikan apresiasi sama buat Pak Aprizal Tani ya. Bapak Ibu semuanya yang telah banyak menginspirasi kita di sini sebagai guru. Mudah-mudahan apa-apa yang telah sebagai pencerahan yang telah beliau sampaikan ini bermanfaat buat kita. Mohon izin Pak Aprizal Tani, boleh saya mengeser sesuatu Pak? Boleh. Oke, saya cuma dapat seperti ini Pak. Udah kelihatan Pak? Belum kelihatan.
Belum ya? Belum kelihatan? Oh, udah. Udah. Ya. Jadi apa yang bisa saya tulis di sini Pak adalah jadilah engkau seperti batu kerikil. Jadilah engkau seperti batu kerikil kecil di antara sebuah bangunan yang megah, bertatahkan emas, intan permata, yang menjadikan ia kelihatan indah dipandang mata. Tapi jangan sesekali ditanyakan di mana batu kerikil itu. Demikian Pak yang dapat saya ucapkan. Terima kasih kepada Pak Afrizal tadi. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini. Kepada Ibu Rahaye saya kembalikan. Alhamdulillah kegiatan kita berjalan dengan lancar. Saya Ismail Salat Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Afrizal Tani yang sudah begitu bersemangat, dan kita yang mendengar pun juga bersemangat bahwa memang udah saatnya lah kita merubah mindset kita dalam segala hal. Dalam bentuk yang sekecil apapun, kita harus mempersiapkan diri kita menghadapi era new normal dan era masa pandemi. Dan saya yakin, kita semua yakin bahwa apapun yang kita hadapi saat ini memberikan sisi positif untuk kita bersama, di mana yang biasanya kita mungkin tidak menyentuh teknologi sama sekali, tetapi dengan adanya kondisi saat seperti ini, mau tidak mau kita sama-sama belajar untuk mengetahui berbagai aplikasi sehingga bisa kita berdayakan untuk kegiatan pembelajaran bersama anak didik kita. Amin. Baiklah Bapak Ibu semua, saya selaku host dalam hal ini mohon maaf apabila ada salah kata, salah sikap, dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru hebat di mana saja berada. Terima kasih telah bergabung dengan webinar-webinar yang diselenggarakan oleh Forum Guru Inovatif Indonesia yang insya Allah akan selalu kita adakan setelah webinar Web 3, mungkin nanti akan ada batch 4 dan seterusnya dengan tema-tema yang pasti kita butuhkan untuk saat-saat seperti ini. Akhirul kalam, saya selaku host Rina Ridwan SPD dari SMP Negeri 4 Pinggir mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, boleh tolong aktifkan kamera, kita foto bersama. Kembali tangan dengan Pak ya. Cari posisi yang tercantik. Yang Bapak Ibu miliki. Nanti kita cek di klubnya. Kameranya. Oke, sudah. Sampai 3, 1. Kamera masih bukan kamera apa? Tak ada dulu ya, tak ada. Bentar Bu. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke. Baik. Akan saya kirim kalau. Oke. Terima kasih. Semangat ya Bapak Ibu semua. Alhamdulillah. Makasih Pak, udah jadi narasumber kita hari ini. Udah masuk ya Bapak Ibu ya, di kolom chat sudah saya kirim. Buka kolom chat. Oke, udah kelihatan? Oke, ya. Mohon izin live ya Pak Ismail. Ya Pak, silakan Pak. Ibu Rina ya. Ya, terima kasih. Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Ya. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Yeti Marlina, semangat. Iya. Nih, Pak Aminuddin, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami. Oke, saya izin live. Oke, saya izin live dulu ya Bapak Ibu semua. Ya. Assalamualaikum.
Terima kasih Bun. Sama-sama Bu Najidar. Oke, Bapak. Terima kasih Bu. Sampai bertemu di besok ya, di jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bapak Ibu hidupkan kameranya, kita foto sama-sama. Udah aja. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama Bu. Nanti tinggal mama sama Ato ini. Lo, Ato itu sendiri. Jom. Apa? Kamu nak main zombie? Ada zombie udah hapus. Sama lah, orang ininya apa kok malah di download itu. Mama. Mama. Zombie-nya habis nak. Mana? Udah mama hapus, sudah penuh. Nggak usah download apa-apa. Ya udah. Orang HP mamanya itu. Dan abang hapus ya. Kalau mau nengok-nengok aja, apanya dihapus. Apanya itu gitu. Itu tuh. YouTube hapus, abang nggak nengok YouTube yang nggak lewat mana? Itu itu. Ya benar nengok. Loh kok mati betul lah dia? Saya tadi bilang bukan puasa. Daya terima kasih. Puasa. Wah, kita belum baca. Aliran. Dibalas Bu, sedang mengetik. Bukan yang orang membalas.
Abang tak kirim apa nak tengok YouTube. Tengok YouTube. Tengok YouTube. TikTok. 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 TikTok.